teman-teman, kami dari kelompok 5 Fisika Dasar 1 TPB 13 akan mempresentasikan tugas Research Based Learning atau RBL. Sebelumnya, yuk kenalan dulu sama anggota kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tridayanti Apriana dari Prodi Teknik Biosistem dengan NIM 122310037. Perkenalkan, nama saya Yuda Pramudia Putra dari Prodi Teknik Kimia dengan NIM 122280073. Saya Emina Talia dari Program Studi Teknik Biosistem dengan NIM 122310043. Perkenalkan, nama saya Dian Mayangsari dari Prodi Teknik Biosistem dengan NIM 122310039. Perkenalkan, nama saya Fiska Zala Pratiwi dari Prodi Teknik Biosistem dengan NIM 122310050. RBL atau Research Based of Learning adalah metode pembelajaran berbasis penelitian. Pada RBL kali ini, kami menerapkan prinsip hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli merupakan sebuah hukum yang menjelaskan tentang besar kecilnya tekanan dari fluida yang bergerak. Seperti halnya udara akan berkurang ketika fluida tersebut bergerak lebih cepat. Hukum Bernoulli membahas mengenai hubungan antara kecepatan aliran fluida, ketinggian, dan tekanan dengan menggunakan konsep usaha dan energi. Prinsip hukum Bernoulli pada suatu aliran fluida, peningkatan pada kecepatan fluida akan menimbulkan penurunan tekanan pada aliran tersebut. Prinsip ini merupakan penyederhanaan dari persamaan Bernoulli yang menyatakan bahwa jumlah energi dalam suatu titik di dalam suatu aliran tertutup sama besarnya dengan jumlah energi di titik lainnya pada jalur aliran yang sama. Secara sistematis, persamaan Bernoulli ditulis sebagai berikut. P1 ditambah setengah rho V kuadrat 1 ditambah rho dikali G dikali H1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V kuadrat 2 ditambah rho dikali G dikali H2. Dengan keterangan P sama dengan tekanan dengan satuan N per M kuadrat, Rho sama dengan massa jenis dengan satuan kilogram per M kubik, V sama dengan kecepatan fluida dengan satuan M per S, H sama dengan ketinggian dengan satuan M, dan G sama dengan percepatan gravitasi dengan kesatuan M per S kuadrat. Pada video kali ini, kami akan melakukan penerapan hukum Bernoulli. Salah satu penerapan hukum Bernoulli adalah cerobong asap. Penggunaan cerobong asap sebagai tempat pembuangan asap atau gas yang berasal dari industri menuju atmosfer bumi. Cerobong asap ini sering digunakan sebagai bahan percobaan untuk menerapkan prinsip Bernoulli. Pada pembuatan alat ini menggunakan kardus, kertas warna, penggaris, pena, lem tembak, pipa, korek api, pisau, atau gunting. Kegunaan alat dan bahan dalam pembuatan cerobong asap. Kardus sebagai tungku pembakaran bahan-bahan sisa dari proses pembuatan material. Pipa paralon sebagai tempat pembuangan asap dari proses pembakaran material. Berikut langkah-langkah pembuatan alat. Pertama, buat pola berbentuk kotak menggunakan pena dan penggaris. Lalu potong kardus sesuai pola menggunakan gunting atau pisau. Kemudian gabungkan pola yang sudah dibuat menggunakan lem tembak. 4. Pada bagian alat cerobong asap, lubangi sesuai ukuran pipa persimpangan cerobong asap. Pada percobaan ini, bagian atas cerobong berada di luar ruangan dan terdapat angin yang berhembus di bagian atas cerobong asap menghasilkan temperatur yang tinggi sehingga massa jenis udara menjadi kecil. Udara memiliki massa jenis kecil akan mudah bergerak ke atas. Aliran udara yang semakin cepat menyebabkan tekanan udara menjadi kecil. Karena cerobong asap berada di luar ruangan, maka angin berhembus pada bagian atas cerobong tersebut sehingga udara di sekitar lebih kecil. Dikarenakan pada ruangan tertutup tidak ada udara yang berhembus, maka tekanan udara dalam ruangan besar. Oleh karena itu, asap akan tertekan keluar melalui cerobong asap.
Keunikan alat. Alat yang digunakan mudah dibuat dan ditemukan sehingga dapat dengan mudah digunakan untuk mempelajari prinsip hukum Bernoulli. Kelemahan alat, jika alat tersebut sering digunakan, dapat menyebabkan alat tersebut mudah terbakar karena terbuat dari kardus. Saran, diharapkan dapat membuat model cerobong asap dengan menggunakan bahan yang lebih keras dan tidak mudah terbakar agar dapat digunakan untuk model pembelajaran dalam penerapan prinsip hukum Bernoulli. Itu saja penjelasan dari kelompok kami tentang penerapan prinsip hukum Bernoulli pada cerobong asap. Semoga bermanfaat. Thank you for watching.